Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu. Pada kesempatan ini saya mau menyikapi persoalan antara Mas Agus dengan Mbak Novi. Tahu kan Mas Agus yang kedua matanya itu disiram air keras oleh rekan kerjanya. Ya, semoga saja mata Mas Agus bisa pulih seperti sedia kala ya. Tapi kita nggak tahu ya apakah mata Mas Agus ini cacat permanen ataukah untuk sementara. Tapi kita berdoa yang terbaik buat Mas Agus. Semoga ya ke depan matanya bisa normal, bisa pulih seperti sedia kala. Nah, jadi teman-teman, persoalan antara Mas Agus dengan Mbak Novi ini sebenarnya persoalan sepele ya, persoalan receh ya. Persoalan sepele sebenarnya dapat diselesaikan kok dengan mudah, cepat. Hanya saja ada pihak-pihak ya, pihak ketiga ya, maksud saya ya, justru malah membuat keruh, membuat rumit persoalan ini sehingga melebar kemana-mana ya. Saya yakin ketika ditangani oleh orang yang tepat, maka persoalan ini nggak bakal berlarut-larut ya, seperti saat ini justru malah makin rumit, makin melebar kemana-mana, menyeret pihak-pihak yang memang tidak terlibat dalam peristiwa ini ya. Harusnya kalau pihak ketiga, misalkan ada lawyer ya, harusnya dia mampu membangun komunikasi secara baik ya. Ini karena yang dikedepankan adalah ego, bukan ego Mas Agus nih yang saya lihat, tetapi egonya para lawyer, sehingga masalah ini ditarik ke sana kemari. Yang ada Mas Agus justru malah jadi korban ya, korban yang awalnya publik simpatik dengan kondisi Mas Agus pada saat itu, akhirnya ya mereka justru malah ramai-ramai menghujat Mas Agus melalui sosial media. Nah, ini sangat disayangkan ya, saya turut prihatin kenapa masalah ini kok tidak kunjung beres ya, karena mungkin itu ditangani oleh pihak-pihak yang tidak tepat, yang justru malah menumpang ketenaran. Terus kemudian kasus ini ditarik melebar kemana-mana. Harusnya ini tidak terjadi ya. Nah, kenapa saya mengatakan bahwasanya persoalan ini sangat sederhana untuk diselesaikan? Persoalan remeh-temeh sebenarnya ya. Seandainya ditangani oleh lawyer-lawyer yang profesional, terus kemudian kembali pada tujuan dan substansi awalnya, bahwasanya persoalan mengenai donasi, ini kan persoalan donasi ya awalnya, yang menurut Mbak Novi dengan para donatur lain ini penggunaannya tidak tepat ya, karena Mbak Novi ini merupakan inisiator sehingga para donatur ingin memberikan hartanya kepada Mas Agus ya, demi kepentingan kesehatan. Nah, cuman ya dalam perjalanannya ternyata uang tersebut menurut informasi diduga disalahgunakan, bukan kepentingan kesehatan Mas Agus, justru malah digunakan untuk bayar utang, pinjol dan lain-lain ya. Saya nggak tahu lah benar atau enggak ya, pada intinya di situ, sehingga dana tersebut kembali diminta oleh Mbak Novi dan dimasukkan ke dalam rekening yayasan. Nah, secara hukum memang ketika dana tersebut sudah masuk ke rekening seseorang, ya itu sudah menjadi hak milik, sudah menjadi tanggung jawab Mas Agus ya. Tetapi di sisi lain secara norma etika itu tidak patut ya, ketika dana itu disumbangkan untuk kepentingan kesehatan tapi digunakan pada hal-hal lain, kepentingan lain, misalkan bayar ini, bayar itu, bayar utang, bayar pinjol dan lain-lainnya. Secara kepatutan, norma etika, nah itu tidak baik memang ya, tidak diatur di dalam hukum mengenai norma itu ya, mengenai etika, tetapi itu akan menjadi gunjingan publik ketika memang itu tersebar kemana-mana. Nah, jadi kembali ke substansi sebenarnya, saran saya ya, Mas Agus temui Mbak Novi atau sebaliknya Mbak Novi temui Mas Agus ya, datang aja tanpa harus melibatkan pihak-pihak ketiga atau tanpa harus melibatkan lawyer dan lain-lain, atau tanpa harus membawa kamera ya.
ucapkan, sampaikan permohonan maaf kalau memang dalam perbuatan tindakan Mas Agus atau Mbak Novi selama ini ya cukup meminta maaf aja. Saya pikir dalam hati kecil di antara keduanya ini, antara Mbak Novi dengan Mas Agus, pengen masalah ini selesai gitu loh secepatnya. Ya, mereka juga nggak mau menjadi bulan-bulanan publik ya, netizen. Ya kasihan mereka-mereka ini ya. Yang satu berinisiatif untuk membantu, yang satu memang sudah menjadi korban ya, dia sakit tidak bisa melihat, tetapi oleh karena mungkin penanganannya sejak awal ini tidak tepat sehingga persoalan ini, kasus ini melebar kemana-mana. Jadi saran saya ya, Mas Agus atau Mbak Novi ya, kalian bertemu aja berdua tanpa harus melibatkan lawyer itu, tanpa harus membawa media, wartawan ya. Sampaikan permohonan maaf jika selama ini ada kata-kata, ada tindakan, persoalan yang memang dianggap keliru ya. Saling minta maaf aja, nggak jadi masalah, dan saya yakin persoalan itu akan beres, selesai. Hanya sesederhana itu ya. Uang kalau salah satu di antara mereka legowo ya silahkan dipegang oleh siapa, ketika diperlukan maka boleh digunakan, diambil atau diminta. Saya yakin semua akan beres, selesai ya. Hanya saja karena dipegang oleh pihak-pihak yang memang entah itu punya kepentingan lain atau bagaimana, saya yakin ya Mas Agus nggak sungkan-sungkan untuk meminta maaf kepada Mbak Novi, atau malah sebaliknya Mbak Novi minta maaf kepada Mas Agus. Hanya saja ada ego ya, ego ya, ini ego pihak ketiga sebenarnya yang nggak mau diturunkan tensinya, sehingga dia tetap kekeh ya, mereka ini, mereka itu ya. Sebenarnya sesederhana itu persoalannya ya. Datang, temui, minta maaf tanpa harus melibatkan lawyer, tanpa harus membawa media atau kameramen dengan cara rame-rame ya. Ucapkan permohonan maaf, selesaikan secara kekeluargaan, clear persoalan. Nah itu substansinya di situ, bukan justru malah saling lapor, terus kemudian saling pamer harta dan lain-lain. Akhirnya substansinya nggak dapat. Kasihan Agusnya menjadi korban selamanya. Sudah matanya nggak bisa melihat, akhirnya korban bullying di sosial media. Nah itu teman-teman kira-kira ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa didengarkan oleh Mas Agus dan Mbak Novi. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.